Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisdan Raya Alfikri dari Ilmu Komunikasi. Sini saya akan menjelaskan tentang etika dan profesi manajemen dari dosen pengampu Bu Muflihat. Baik, etika dan profesi manajemen itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Dan yang kedua, mengapa manajemen diperlukan. Yang terakhir, tugas dan pekerjaan manajemen. Nah, bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Sebagai bagian dari kehidupan manusia, bisnis harus dijalankan secara etis. Ini berarti bisnis membutuhkan etika. Jika seorang pelaku bisnis mengabaikan etika dalam kegiatannya, itu berarti dia telah melakukan etika didefinisikan sebagai konsensus mengenai standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan, perdagangan atau profesi. Sedangkan profesi menurut Girvin, etika adalah pandangan keyakinan dan nilai akan suatu yang baik dan yang buruk atau benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Walaupun etika dapat mempengaruhi pekerjaan manajerial dengan banyak cara, ada 3 bagian. Yang pertama, bagaimana perusahaan melakukan karyawan mereka. Yang kedua, bagaimana karyawan memperlakukan organisasi. Dan terakhir, bagaimana karyawan dan perusahaan memperlakukan agen ekonomi lainnya. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang pertama, tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Ini termasuk partisipasi dalam pembangunan, menjaga lingkungan, mematuhi norma sosial, dan lainnya. CSR juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pekerja, serta stakeholder. Yang kedua, pandangan Kaller tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup hukum, etika, dan kebebasan memilih. Ada 4 tanggung jawab utama. Yang pertama, ekonomi, hukum, etika, dan kebebasan memilih. Alasan perusahaan menggunakan CSR. Moralitas, tanggung jawab untuk menjaga moral dan etika. Yang kedua, kepentingan jangka panjang. Tindakan CSR menghasilkan manfaat jangka panjang. Yang ketiga, teori investasi. Tindakan terhadap stakeholder mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, menjaga otonomi CSR, membantu menghindari investasi dari pihak luar dalam. Yang keempat, manfaat CSR untuk perusahaan meningkatkan citra positif, memperkuat hubungan dengan perusahaan. Yang terakhir, membantu perusahaan dalam mencapai misi sosial. Mengapa manajemen diperlukan? Nah, dilihat dari sejarahnya, ilmu manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak lepas dari prinsip dasar manajemen, baik langsung maupun tidak langsung. Disadari atau tidak, ilmu manajemen ilmiah timbul pada sekitar abad ke-20 di benua Eropa Barat dan Amerika, di mana di negara-negara tersebut sedang dilanda revolusi yang dikenal dengan norma revolusi industri, yaitu perubahan dalam pengelolaan produksi yang efektif dan efisien. Sekarang timbul suatu pertanyaan, siapa sajakah yang sebenarnya memakai manajemen? Apakah hanya digunakan di perusahaan saja, atau apakah di pemerintahan juga? Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan, saran-saran, dan kegiatan-kegiatan bertentangan dari pihak-pihak berkepentingan di dalam organisasi seperti pemilik dan karyawan maupun kreditur, pelanggaran, konsumen,
supplier, serikat kerja, dan lain sebagainya. Tugas dan pekerjaan manajemen, posisi manajer menjadi sangat krusial bila direktur atau direktur dan diharapkan mempunyai peranan dalam meningkatkan serta menjaga keseimbangan dalam organisasi. Seorang manajer dalam melakukan tugasnya menjamin ketersediaan, keaturan, ketetapan, dan keamanan informasi suatu pengadaan organisasi yang baik, serta dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sekaligus meningkatkan eksistensi organisasi di tengah-tengah lingkungannya. Menurut Hasibuan 2009, tugas-tugas manajemen adalah yang pertama, manajerial atau siklus. Yang kedua, motivasi, artinya seorang manajer harus dapat mendorong para bawahannya untuk bekerja giat, membina para bawahan dengan baik dan harmonis. Yang ketiga, manajer harus berusaha memenuhi kebutuhan para bawahannya. Yang keempat, manajer harus dapat menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Nah, yang kelima, manajer harus berusaha agar para bawahannya bersedia memikul tanggung jawab. Yang keenam, manajer harus membina bawahannya dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya, manajer harus membenahi fungsi-fungsi fundamental manajemen secara baik. Dan yang terakhir, manajer harus mewakili pembinaan hubungan yang harmonis dan pihak luar. Seorang manajer harus memahami apa yang disampaikan bawahan termasuk dalam hal isi dan tujuan. Menyampaikan aspirasi dengan semakin paham, maka komunikasi akan semakin lancar sehingga tidak akan adanya multitafsir yang akan menggambarkan komunikasi secara EUR. Manajer adalah orang yang berada di posisi atas dalam suatu manajemen. Tugas manajer tentunya berbeda-beda jika dikategorikan melalui bidangnya. Berikut adalah paparan tugas manajer secara umum. Yang pertama, memimpin tim, membuat konsep, mendelegasikan tugas, mengendalikan keputusan, mengawasi proses dan hasil kerja bawahannya. Yang terakhir, minta pertanggungjawaban pada bawahan dan bertanggung jawab pada atasan. Kesimpulannya dari materi ini, materi etika dan profesi dalam manajemen adalah bahwa etika sangat penting untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan keadilan dalam aspek manajemen. Dalam dunia bisnis, manajer harus juga mengikuti standar moral dan nilai yang diakui, memastikan keputusan dan tindakannya mereka adil, serta menghormati hak-hak pihak yang terkait termasuk karyawan atau klien dan masyarakat. Profesi manajemen ini tidak hanya membutuhkan keahlian teknis, tetapi juga tanggung jawab sosial dan profesional. Hal ini mencakup keterbukaan dalam komunikasi, kejujuran, transparansi, serta mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Manajer yang etis dan menciptakan hubungan kerja yang sehat, meningkatkan produktivitas dan membangun reputasi positif untuk perusahaan atau organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.